Jumpa lagi dengan Tony Songseng ya dari LPK Jinggu Boja, Kabupaten Kendal ya. Eh, kita lanjutkan lagi pelatihan yang kemarin. Ini video yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang akhiran-akhiran huruf ya. Kenapa ini kemarin dijelaskan ini G ya. Ini kan huruf G. Kemudian di sini ada keterangan G garis miring K itu ya. Kemudian ada lagi yang real R. Kenapa di sini ditulis R, kemudian ditulis L. Oke, kita akan membahas ini. Kapan dia jadi G dan kapan dia jadi K, kapan dia jadi R dan kapan dia jadi L. Oke, kita bahas ya itu. Ini sebenarnya sama, ini kita menggunakan Indonesia ya, rumus Indonesianya. Sebenarnya kalau yang ini itu sama, memang yang ini agak sedikit berbeda, tapi gampang nanti ya. Ini kenapa G, kenapa garis miring K? Oh ini sama, itu tidak ya, sebenarnya ada sedikit tipis perbedaan ya. Huruf G ini apabila huruf ini di depan, misalnya kita nulis gabang, G, B, A, eng, gabang. Nah ini maka akan berfungsi menjadi G itu ya. Kemudian kapan dia akan menjadi K? Maka saat dia di akhir suku, misalnya gak gitu, G, A, G, maka ini dibaca K seakan-akan karena akhir gak. Sama sebenarnya Indonesia pun G, A, G ini kan dibaca K sebenarnya gak itu kan, maka di sini G garis miring K. Nah ini garis miring itu kalau di bawah atau kalau di akhir gitu ya. Oke, kita yang kedua yaitu real atau R ya. R ini kalau di depan dia akan dibaca R, kemudian kalau di akhir dia akan dibaca L gitu. Contohnya radio berarti R, A, D, I, O, radio. Nah ini R. Kemudian di akhir bal, B, A, L. Nah ini jadi bal. Oke. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau menulis huruf R di depan kalau gitu kan? Maka Korea karena tidak bisa diawali biasanya dengan huruf mati, dengan huruf hidup, maka harus ada bantuan mati. Untuk menulis R itu harus ada huruf ya. Gini E-nya. Terus tambah E. Ini akan bunyi R. Jadi Korea itu nggak bisa kayak Indonesia ini dibaca R, itu nggak bisa ya. Dia pasti R gitu. Jadi ini harus ada huruf A. Oke. Terus bagaimana kalau nulis R di akhir? Sama sebenarnya, ini kan R di akhir, ini tambahnya tinggal tambah A saja. Misalnya bar itu ya. B, A, R, E. Nah ini bar. Bagaimana kalau bar nggak pakai bar? Nah ini tidak ada itu ya, karena orang Korea tidak pernah mengucapkan itu dan nggak bisa. Nanti kalau ada orang Korea datang coba disuruh ngomong bar itu nggak bisa, pasti ada nya bar. Karena sesungguhnya ya logikanya bar itu depannya belakangnya pasti vokal bar itu ya. Oke, itu ya. Tadi kita membahas itu sudah oke. Nanti bisa diulang-ulang ya untuk penjelasan huruf R dan G itu tadi. Adapun nanti berikutnya ya, misalnya di tengah itu kita bahas sekalian ya. Misalnya gini, di tengah itu akan dibaca L juga. Misalnya B, A, L, terus kemudian L lagi I. Ini akan dibaca Bali gitu ya. Maka L ini ketemu akan dibaca L. Ini Bali. Bali. Bagaimana kalau nulis Bari?
Bari berarti B A R I. Ini Bari. Sedangkan ini Bali. Ini jadi L ya. Ketemu dibaca satu. Bali. Ini Bari. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas huruf Y ya. Huruf Y itu kalau kita hafalkan, kita tulis, maka itu akan menjadi banyak. Jadi ini huruf Y itu kalau kita tulis, kita hafalkan itu dari banyak ini huruf Y ini. Y itu Korea nanti banyak karena biasanya ini itu tambahan-tambahan saja sebenarnya. Maka akan saya coba saya bedah ya biar kamu mudah ya. Ini penting dan diingat-ingat ya, gampang sekali kok. Jadi ciri-cirinya saja, huruf Y itu selalu menempel di huruf vokal yang ada tangannya. Wah, huruf kok ada tangannya ya, ini memang agak sulit ya, ini hanya istilah saja untuk mempermudah kita belajar itu ya. Misalnya huruf A, ini kan huruf A. Nah ini tangannya, saya istilahkan tangan biar gampang gitu ya. Dan ditambah satu gini, A tambah satu garis, maka ini bacanya iya. Nah ini A sama ya, jadi Y itu unsurnya selalu di belakangnya gitu ya. Kemudian ada lagi O. Ini ya, ini huruf O, ini kan huruf O. Terus saya tambah bebas nih, atas bawah boleh nih, tambah satu seret, maka akan dibaca yo, itu ya, akan dibaca yo. Kemudian saya tambahkan lagi, nah ini spasi lah, saya tambahkan lagi, kemudian ingat ya, ini huruf nah, gini huruf nah ini garisnya 2, tambah 1 menjadi Y. Kemudian lagi ini huruf Nah ini ya, saya tambah 1 menjadi ya, gitu. Kemudian di huruf rebah kan juga ada tangan itu, huruf U. Ini huruf U, kalau saya tambah 1 menjadi yu. Ada lagi, ini huruf U ke bawah, U ya. Saya tambah 1 menjadi apa? Yu ya, betul, pinter, yu. Nah ini ya. Ya sudah jelas ya, huruf Y itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ini kalau ngafalkan ini kan sulit. Tapi kalau kamu tahu rumusnya bahwa itu terjadi karena huruf vokal yang ada tangannya kemudian ditambah strip. Nah itu kamu akan ngafalkan satu saja, sudah hafal vokalnya, kemudian langsung tinggal, oh ini 22 berarti ini unsurnya Y semua gitu. Gampang ya. Nah, coba setelah ini ayo mari kita belajar membaca yang ada unsur huruf Y-nya. Oke. Nah, kita lanjut membaca ya. A ya. O yo. I y. A ya. Ini I. Lanjutkan U yu, O yu, nah itu ya, ini terus ini I, gampang toh, yang rebah yang berdiri I, tinggal itu. Ayo kita coba, ini, nah betul, ayah. Ini betul, oyo. Y. Iya, nah ini kurang ya ini ya. Coba saya lengkapi, maaf ini kurang ini tadi saya lengkapi ya gini.
Y. Kemudian I. Bisa lagi U. O. Ini I ya. Ini gampang kayak tadi yang rebah. Berdiri I. Oke. Nah, langsung kita belajar menulis ya. Kita lanjutkan lagi. Misalnya dop berarti terdiri dari D, O, tuh ya. B-nya di mana? B-nya di bawah. Dop. Kemudian nulis lagi pio. Nah, ini ada Y-nya pio, berarti piu, P ini ya. Miring satu ya, jangan lurus semua. Ini miring satu. Jadi huruf P. Pio. Nah, ini dop, ini pio. Dop, pio. Itu ya. Sajin berarti 3 ini ya. Sa terus jin berarti ada unsur yang 3 suku, terdiri dari sa dan jin. Sajin. Ada lagi gajuk. Ga, kemudian ji, kemudian O. Ini O, terus ini G. Bacanya gajuk. Gitu. Terus kita lanjut lagi. Berikutnya cek ya. Cek itu terdiri dari C, E, G. Ini cek berarti satu suku ya. C terus E. G di bawah ya, tidak boleh di samping, di bawah. 3 soalnya, ini terakhir. Cek. Ya, oke, kita baca sekarang dari depan. Dop. Kemudian pio. Terus sajin. Lagi gajuk. Lagi cek. Kita acak. Pio. Dop. Sajin. Gajuk. Cek. Ya, kita ulang lagi lah dengan cara membaca agar kita mudah dan lebih hafal ya. Ini satu suku dulu. Dop. Pio. Sajin. Gajuk. Cek ya, cek. Ini yang unsur Y-nya kita masukkan sekarang. Piong, piong. An, giong. Ti, sho, cho. Ti, sho, cho. Yong, op. Yong, op. Giong, cal. Giong, cal. Bion, giong. Bion, giong. An, nyong. Anyong. Su pio, su pio. U pio, u pio. Ha ini ya, ha, kemudian yo, berarti bacanya hyong, hyong nim, hyong nim. Myong ham, myong ham. Gi gie, gi gie. Nah,
Oke, teman-teman, kita belajar lagi ya. Kemudian untuk kita agar lancar itu diulang-ulang dan jangan lupa harus ditulis ya. Kita ini belajar menulis ya. Selain membaca harus sering menulis itu ya. Dan saya akhiri, sugo haseo.